Silakan disiapkan. Siap. Untuk memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kita sudah mengawali kegiatan pembelajaran kita dengan berdoa. Harapannya adalah dengan cara kita berdoa, kita mengakui bahwa kita sebagai manusia yang butuh Allah, gitu kan? Sebagai manusia yang mengakui kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu fungsi tujuan dari berdoa, bahwa kita ini sadar, karena menurut ajaran kita, menurut ajaran Islam, ya, bahwa ketika manusia itu tidak berdoa, maka dia termasuk orang yang sombong. Jadi Allah senang kalau diminta. Kalau kita berdoa, Allah senang. Nah, kalau kita nggak minta, malah Allah mengira bahwa kita itu adalah orang yang sombong. Berbeda dengan Pak Andre. Kalau kamu sering minta duit sama Pak Andre, jadi saya sebel. Tapi kalau Allah, kita sering minta kepada Allah, Allah makin cinta kepada kita. Hari ini yang tidak hadir siapa aja, Abid? Yang hari ini tidak hadir? Ada yang Saputra. Oke. Terus Orangnya. Ada Intan, ada Wulan, dan Heriana. Kita doakan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah. Amin. Yang masalah diselesaikan masalahnya. Amin. Oke, semuanya coba semua menghadap dulu ke Pak Andre. Nah, hari ini kita akan membahas masih tema yang sama, yaitu pertemuan kita yang ketiga. Tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis ruang lingkup pergaulan bebas dan perbuatan zina, dengan menghubungkan pemahamannya terhadap Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur surat 24 ayat 2, dengan tepat menggunakan metode discovery learning dan kelompok diskusi. Jadi hari ini kita akan melakukan diskusi, kita akan mencari masalah. Ya, kalau kita biasanya hidup normal itu kan menghindari masalah kan, tapi dalam pembelajaran hari ini kita akan mencari masalah-masalah yang kaitannya dengan kehidupan di masyarakat, dihubungkan dengan pemahaman kita terhadap Quran surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2. Oke, ini alur tujuan atau alur kegiatan kita ya. Nah, ini alur kegiatannya mana nih, kami coba. Presentasi dan afirmasi atau KSE. Seperti itu. Nah, sekarang kita mulai dari eksplorasi terlebih dahulu. Mengapa kita perlu mempelajari materi larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina? Ya, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya? Dipersilakan. Ya, silakan. Oke. Untuk mengetahui larangan-larangan yang telah dibatasi oleh Allah dan untuk kita memahaminya terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ada lagi? Dipersilakan. Ada lagi? Ya, boleh, Rasha, silakan. Alasan kita ingin mempelajari larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina agar kita tidak terjerumus dari kemaksiatan yang Allah larang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagian orang itu tidak tahu larangan-larangan yang Allah turunkan kepada kita. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Jadi kita ingin mengetahui lebih dalam kenapa sih kita dilarang oleh Allah untuk melakukan pergaulan bebas ataupun perbuatan zina, bahkan mendekati perbuatan zina kita sudah dilarang oleh Allah. Pertanyaannya kenapa? Kan pasti nanti ada aja yang berbicara kepada kita, loh kenapa Allah melarang hidup saya, badan saya yang merusak sendiri, saya tidak merugikan orang lain. Bisa saja manusia berpikir seperti itu.
Nah, tetapi kita akan mempelajari alasannya kenapa Allah melarang kita untuk mendekati perbuatan zina. Ya, lanjut, kita sudah melakukan eksplorasi tadi disampaikan oleh Rehan dan Asya ya. Nah, Pak Andre akan melanjutkan penjelasan pada tahapan diskusi. Jadi nanti kalian di dalam kelompok masing-masing yang sudah dibentuk dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5 itu akan melakukan diskusi. Yang pertama adalah tentang kita temanya ya. Temanya itu fenomena pergaulan bebas di kalangan pelajar SMA. Yang kedua, tentukan judul diskusinya. Jadi kamu tentukan tujuan diskusinya apa atau judulnya. Contoh misalnya tentang pacaran atau tentang kecanduan pornografi di kalangan SMA, salah satu judulnya gitu. Atau misalnya kecanduan judi online di kalangan pelajar SMA. Atau mungkin kasus tawuran yang marak terjadi di kalangan SMA. Jadi yang kaitannya dengan pergaulan bebas. Kemudian format laporan diskusinya, kamu mulai dari definisi, kemudian kamu cari sebabnya apa. Kenapa sih anak-anak SMA melakukan kasus itu? Nah, yang ketiga ada yang kedua dari sebab, kemudian lanjut yang ketiga itu akibat. Nah, akibatnya dari dampak video porno itu apa? Salah satu dampak yang paling fatal dari menonton video pornografi apa kira-kira? Rusak otak. Apa? Rusak otak. Merusak saraf otak. Oke. Kalau secara fisik, tadi kan misalnya secara yang nggak kelihatan ya. Tapi kalau secara fisik itu bisa jadi sampai pada seks bebas, ya kan? Kalau sudah seks bebas, apa? Bisa jadi nanti terserang penyakit menular, ada penyakit HIV, sifilis dan lain sebagainya. Nah, solusinya, kamu kan tadi sudah cari masalah. Oh, masalahnya tentang video pornografi atau tentang seks bebas atau tentang judi online atau tentang tawuran. Maka solusinya apa? Nah, kamu berikan saran di sini. Usulan-usulan, ide-ide kreatif, ide-ide alternatif sehingga teman-teman kita, termasuk diri kita sendiri sebagai pelajar SMA, jangan sampai masuk atau terjerumus ke dalam hal tersebut. Sampai sini ada pertanyaan? Oke. Nanti hasil diskusi kalian itu akan kita jadikan itu pilihan ya, yaitu kamu bisa buat infografis, kamu bisa buat juga video, dan kamu juga bisa membuat PowerPoint. Silakan. Atau mungkin ada tambahan lain, kira-kira mau buat apa selain 3 ini pilihannya? Poster atau apa? Silakan. Cukup 3 ini pilihannya? Cukup. Gimana Malik? Kalau main mapping itu boleh. Mind mapping boleh. Oke, jadi nanti kita tambahkan pilihannya boleh juga membuat mind mapping seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Andre persilakan untuk kalian melakukan diskusi. Persilakan. Ya. Oke, kelompok 1 nih, temanya apa nih temanya ini? Temanya tentang pacaran. Tentang pacaran. Oke, jadi kamu kelompok 1 mau fokus tentang pacarannya ya? Iya. Oke, terima kasih. Silakan dilanjutkan diskusinya. Kalau kelompok 2, apa temanya? Minuman beralkohol. Minuman beralkohol. Kenapa sih kamu tertarik banget sama judul itu? Karena saya sebagai pelajar SMA tuh sudah pernah ngopi kalau minuman. Luar biasa. Kalau Malik, kenapa tertarik banget kelompoknya dengan tema pacaran? Namanya dipacaran kalau pacaran. Oke. Jadi suatu hal yang sudah kayaknya sering dilihat ya. Di kelas banyak nggak yang begini di kelas? Belum pernah. Mudah-mudahan jangan ya. Oke, kelompok 3 temanya tentang apa nih? Kami pilih tema canduan. Canduan pornografi. Alasannya apa kalau boleh tahu? Sekarang itu kan banyak kayak video yang Dan gampang apa susah diaksesnya? Jadi sangat gampang ya. Oke, saya lanjutkan. Kalau kelompok 5
Seks bebas. Kenapa alasannya tertarik dengan topik tersebut? Karena saat ini banyak tersebar kasus-kasus yang besar mengenai seks bebas. Seks bebas jadi pokoknya ini banget lah, penasaran mau digali kenapa ya? Pertama di kalangan pelajar itu. Oke. Lagi yang lagi viral ya? Itu yang internasional kan? Nggak berarti internasional titik. Oke, lanjut diskusinya. Kalau kelompok 5 tentang Taurat ya. Kalian ini paling berbeda di antara 4 kelompok. Ada argumentasi, ada latar belakang yang menyebabkan kamu tertarik dengan kasus itu apa? Jadi nyawa itu murah ya. Oke, lanjutkan diskusinya, silakan. Mau ngecas? Boleh. Apanya? Katanya nggak di print tuh teman-teman. Oh berarti saya antar aja ke tempat bapak. Ya silakan. Oke, waktunya 20 menit ya, berarti nanti kita presentasi jam 8:10 ya, sepakat ya? Oke, silakan. Tapi cuma nggak usah baca ayatnya. Berarti kan itu kan di situ kan ada misalnya kan wala taqrabuz zina, kan berarti nggak ada kaitannya. Nah, sekarang tinggal kita cari ada nggak hadis-hadis. Nah, pertanyaan ketika itu jadi pergaulan bebas, itu masih masuk kepada misalnya konten Quran surat Al-Isra ayat 32. Innahu kana fahisyah, misalnya keburukan, kerusakan. Ya, salah satunya adalah tawuran tadi. Kayak gitu. Sebutin potongan ayatnya. Potongan ayatnya aja. Gimana tuh? Merokok berarti nggak nyambung sama dua seperti itu. Nah, makanya kamu cari hadis-hadis yang lain. Yang penting ada ayatnya, karena kan itu pelajaran agama kan. Kalau pelajaran biologi nanti kamu masukin dalil kesehatannya. Kalau agama yang penting ada dalil naklinya, ayat ataupun hadis. Ini temanya tentang apa tadi? Oh ya, pacaran. Oke. Kadang ada tuh di kelas 11 kontennya judulnya ini apa? Judi online. Main judi online, judi slot. Kayak begitu. Ya, jadi beritanya nggak usah dibacain. Cukup. Ini loh ditemukan di daerah mana gitu. Karena kan pakai itu ya, nanti kan kalau kamu buat di rumah kan ada laptop kan ya, ada satu laptop atau satu notebook, nanti baru tinggal kamu copy paste aja. Jangan lupa disertakan referensinya, karena itu karya orang lain, tulisan orang lain. Kayak gitu Halim. Ya kacamata jangan lupa dipakein. Gimana Fis? Dalilnya nggak harus 2 surat yang tadi, Pak. Nggak harus. Walaupun memang sebetulnya kita lebih penguatan tuh kepada pergaulan bebasnya. Tapi nggak apa-apa, kan ada hadis-hadis terkait itu. Berarti kan nanti di PowerPoint-nya kan kamu bisa screenshot tuh berita ini, screenshot tampilkan. Ya. Lalu menambah ilmu agama agar kalau tersebut tahu bahwa tahun itu merupakan suatu larangan dari Allah SWT. Itu adalah
melarang untuk berkelahi antar sesama. Coba mohon perhatian sebentar. Ketika kalian mengusulkan sebuah solusi ya. Coba mohon perhatian sebentar. Ketika kalian membuat solusi, mohon pastikan solusinya itu konkret. Jadi jangan ngawang-ngawang, tahu nggak ngawang-ngawang? Jadi terlalu umum. Misalnya apa solusi yang umum? Bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, itu masih umum. Gimana caranya? Nah, itu yang kamu turunkan. Yang konkret, solusinya yang konkret. Misalnya kenapa anak SMA bisa pacaran bebas begitu? Mungkin karena orang tuanya terlalu membebaskan. Atau kadang orang tuanya terlalu galak, tertutup. Jadi nggak mau ngebahas tentang pacaran. Masih kecil udah pacaran. Nah, itu kan tertutup berarti komunikasinya. Akhirnya anaknya merasa tertekan. Berarti solusinya komunikasi terbuka antara orang tua dengan anak. Itu. Ngapain diketik lagi kan? Tinggal copy paste. Itu ditulis di situ. Ini buat gambar dulu yang cacat. Oh gitu. Atau dari kasus itu doang? Dari kasus itu aja. Sebab akibat dari kasus tersebut. Yo, jadi beralur itu. Misalnya sebabnya apa sih? Kenapa sih anak SMA pacaran terlalu bebas gitu? Sebabnya tuh apa? Nah kan tinggal ketik dikit. Sebab anak SMA melakukan pacaran berlebihan. Itu kan berarti kan di search engine-nya begitu. Waktu diskusi 10 menit lagi ya. Gimana Rasya? Bukan menyebutin ayat, tapi kan Al-Maidah ayat Sekian. Lalu saya penjelasin. Ini lalu di dalam tersebut, dalam ayat tersebut bahwa kaum itu gagal. Ya. Yang penting waktu presentasi sekitar 2 sampai 5 menit karena untuk inti-intinya saja. Presentasi besarnya minggu depan. Ketika udah jadi semua tuh PowerPoint-nya. Hari ini kita hanya abstraknya saja dulu. Jadi kamu menginformasikan ke teman-teman, teman-teman ini loh yang akan kita lakukan, solusinya tuh ini. Nanti kita jelaskan secara detailnya seperti apa. Kayak gitu. Ini tadi apa tadi? Judulnya? Oh iya, pornografi. Ini apa, Bet? Oh, seks bebas. Ini tawuran. Ini apa tadi, Gun? Temanya. Oh, minuman keras. Ini pacaran. Oke. Iya Tuhan. Ayo belajar ngetik 10 jari tanpa melihat keyboard. Udah hatam ya? Cuma kalau pakai MacBook emang agak keder. Pakai MacBook kalau nggak terbiasa keder. Ini punya siapa nih? Abid. Abid apa punya kamu itu? Oh iya, agak keder kalau nggak biasa. Letaknya juga beda ya, Bid ya? Letak posisi icon-iconnya juga beda kayaknya ya?
Nggak apa-apa kan. Apanya naik? Bapak tuh sebenarnya di bagian mana? Di sebabnya boleh. Ini nggak di awalnya kasusnya itu loh. Dari judul bawah langsung berita. Nah beritanya itu nanti Gun, kamu bisa screenshot. Ini kan abstraknya aja nih. Tapi kan ini buat minggu depan proses presentasi besarnya. Jadi jangan sampai hilang referensinya. Ini berita dari mana gitu kan? Tujuan pakai laptop itu supaya kamu bisa kopas link beritanya. Detik News. Di Kompas linknya ya? Iya, linknya di kopas. Jadi kamu nggak keder nyari besoknya tuh, besok nggak bingung. Waktu diskusi 5 menit lagi ya. Kalau belum selesai, yang penting kamu sudah mengerti garis-garis besarnya. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Itu kok lama loadingnya, jangan-jangan datanya belum nyala. Jangan lupa di save. Tapi laptop sekarang kalau lupa di save dia akan ini kok. Ada apa kelihatan, jadi nggak hilang dia. Sabar Malik, sabar, tenang, tenang. Tenang. Tadi Malik mau datang jam 9 awalnya ya. Tadi awalnya mau datang jam 9 ya. Soalnya kan itu, apa namanya? Izinnya di grup. Jadi semua guru tahu. Iya, Bu Wiwi-nya nge-share di grup. Kan kayak gitu kan. Nah, kalau ada yang agak nyeleneh di-share di grup. Kalau izin nggak masuk itu masuk ke grup. Yang terlambat siapa? Makanya kenapa wali kelas tuh minta kita memfoto. Kalau kamu terlambat, ban bocor harus ada fotonya karena itu di-share ke grup. Begitu Intan. Kita yang mutasi laki-laki aja ya. Hah? Oh yang non muslim ya. Berarti setelah ini kalian langsung project ya? Ya semangat lah, itu udah hampir jadi tuh. Malah udah jadi kayaknya ya. Nah, itu bagus tuh pakai jurnal-jurnal begitu bener. Ini kan tugas seminggu ke depan ya untuk dirapihkan. Kamu bisa cari di Google Scholar ya, Google Scholar. Itu valid datanya situ karena tulisan-tulisan jurnal ilmiah ada di situ. Jadi search engine-nya bukan di Google, kamu ketik dulu Google Scholar. Nih nama search engine-nya ya. Scholar. Oke, waktu diskusi 2 menit lagi. Dipersiapkan mulai dari kelompok 1 ya. Apa adanya dulu, yang penting sudah ada judul faktanya.
Ini kelompok sini siapa yang mau presentasi nanti? Oke. Kelompok 2 siapa yang mau presentasi nanti? Oke, Anggun. Kelompok 3 yang mau bicara? Elis. Kelompok 4 Abid apa Vicky? Vicky. Kelompok 5 Tasya ya. Oke. Silakan Bu, silakan Bu. Kalian sudah melakukan diskusi tadi sangat luar biasa. Ya, sangat aktif sekali dan sangat solutif yang kamu sudah tawarkan. Nanti tinggal kalian teruskan untuk kalian jadikan PPT, infografis atau video ataupun juga mind mapping. Nah, selanjutnya mohon perhatian semuanya nanti menghadap ke depan. Kita dengarkan setiap perwakilan kelompok untuk melakukan presentasi. Waktu presentasi 2 sampai 5 menit saja, kita saling berbagi waktu kepada teman-teman yang akan presentasi. Mohon perhatiannya dan handphone tidak digunakan selama presentasi dilakukan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita dengarkan mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa yang mau maju? Oke, silakan Malik. Sudah. Biar. Sudah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada waktu kali ini, saya perwakilan dari kelompok 1, Rahmanda Malik, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang kami mengambil topik tentang pacaran. Definisi umum dari pacaran sendiri adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh seorang pasangan berhubungan sebelum mereka masuki jenjang yang lebih serius seperti pernikahan. Terdapat dalam suatu kasus, seorang pria berusia 15 tahun melecehkan seorang wanita berusia 13 tahun. Pacarnya cowok sendiri memaksa untuk si cewek bersetubuh dengan dia, yang dalilnya dia ingin bertanggung jawab jika sang wanita hamil. Namun ketika sang wanita hamil, sang cowok pun kabur dan tidak terlihat jejaknya. Namun karena si keluarga cewek tahu akan hal tersebut, sang keluarga cewek pun melaporkan ke polisi di Nusa Tenggara Barat. Lalu terdapat dampak dari kasus itu sendiri, seperti kurang pengawasan dari orang tua dan terlalu bebasnya pergaulan bebas sehingga masuk ke jalan yang terjerumus yang negatif, sehingga terdapat dampak negatif seperti hamilnya cewek tersebut. Lalu terdapat solusi yang dapat kita tawarkan, yaitu seperti kita mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan mendengar berita-berita seperti itu sendiri sehingga kita takut akan melakukan hal tersebut dan mengisolasi diri kita dan menyibukkan diri kita dengan aktivitas yang lebih positif. Lalu kita juga tahu terdapat dampak negatif dari pacaran seperti prestasi belajar menurun dan image kita semakin buruk di mata orang lain jika terdapat kasus seperti itu. Namun juga terdapat dampak positif seperti prestasi kita dapat menaik dan image kita juga menaik. Tergantung tujuan kita dari pacaran itu apa. Lalu terdapat hikmah jika kita berhasil menghindari dari pacaran sendiri adalah hati kita tetap akan terdapat Allah. Karena jika kita berusaha menghindari pacaran, kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kita dapat membaca dalil-dalil dan larangan tentang hadis larangan pacaran atau zina agar kita semakin takut dan tidak mendekatinya. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Malik sudah menyampaikan presentasinya dengan baik ya. Sekarang kita lanjutkan presentasi kedua, dipersilakan. Untuk kelompok 2, siapa yang mau maju? Ya, Anggun, silakan Gun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang berjudul tentang minuman beralkohol. Minuman beralkohol sendiri ialah minuman yang memabukkan dan dilarang dalam Islam. Contoh kasus yang kami ambil itu dari CNN Indonesia. Kejadian tersebut pada tanggal 20 Februari 2023.
Seorang pelajar tewas karena minuman beralkohol yang dioplos atau dicampur-campur. Korban tersebut ialah 3 orang, yang salah satunya masih 16 tahun, yaitu seorang pelajar. Awalnya beredar salah satu video yang memperlihatkan seorang pelajar di video tersebut, remaja tersebut dipukuli dan dipaksa untuk minum minuman miras ataupun beralkohol tersebut. Lalu, beberapa korban pun masih dirawat, belum dapat dimintai keterangan. Seperti yang ada di surat Al-Maidah ayat 90, larangan soal orang yang beriman meminum minuman keras tersebut merupakan perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan yang dilarang ataupun perbuatan setan. Akibatnya, dari minuman beralkohol tersebut ialah dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti penyakit jantung ataupun gagal ginjal, karena minuman alkohol tersebut mempunyai efek samping untuk organ tubuh kita. Lalu terganggunya bagian-bagian organ tubuh seperti yang tadi disebutkan, ada gagal ginjal, penyakit jantung, dan berbagai macam lainnya. Dan juga akibatnya itu bisa menyebabkan hilangnya kesadaran. Sebabnya yaitu sebab kenapa sih orang-orang tuh pada ingin mencoba minuman beralkohol? Yang pertama, karena minimnya pengetahuan tentang agamanya. Jadi di Islam pun sudah dilarang ataupun di ayatnya dijelaskan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman yang minuman beralkohol merupakan minuman yang dilarang. Lalu faktor kurangnya kasih sayang keluarga dan juga faktor karena lingkungan ataupun masyarakatnya. Solusinya ialah melakukan berbagai macam kegiatan positif untuk mengurangi sesuatu hal yang bisa menyebabkan kita terjerumus ke dalam hal yang negatif, seperti melakukan kegiatan ataupun melakukan kegiatan ekskul di sekolah ataupun berbagai macam lainnya. Jadi memanfaatkan kegiatan luang tersebut dengan berbagai macam kegiatan yang positif. Jadi sebisa mungkin meminimalisasikan tentang waktu yang jarang digunakan untuk melakukan kegiatan kebaikan. Sekian dari saya, kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat menarik ya. Jadi memang minuman beralkohol itu ya memang sangat disayangkan. Walaupun kalau kamu ke supermarket ya, itu di situ jelas tertulis 21 plus. Itu kan ada kan ya? 21 ke 18 ya? 21 ya? 21. Itu padahal tertulis. Tapi kalau anak SMA beli kayaknya dikasih juga tetap kayaknya. Kayaknya dikasih. Jadi ya karena memang orientasi supermarket itu kan adalah marketnya laku, orientasinya. Jadi kita masing-masing ini punya orientasi yang berbeda. Kalau orientasi mungkin nanti pakar pendidikan, orientasinya ya adalah menyelamatkan anak didik, menyelamatkan putra-putri bangsa, seperti itu. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi presentasi dari kelompok 3, dipersilakan. Silakan. Ya, Elis, silakan, Des. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, nama saya Elise. Jadi tema yang kita ambil itu adalah kecanduan pornografi. Apa sih kecanduan pornografi itu? Kecanduan pornografi adalah perilaku yang berulang-ulang untuk melihat hal-hal yang merangsang nafsu seksual dan kehilangan kontrol diri untuk menghentikannya. Ini adalah salah satu contoh kasus yang kami ambil karena kecanduan pornografi. Kasusnya ini dialami oleh Alia, anak perempuan yang berusia 10 tahun, yang jasadnya dimasukkan ke dalam karung. Pelakunya adalah AR yang berusia 17 tahun, tetangga korban yang masih duduk di bangku SMA. Kejadian ini bermula ketika Alia pergi mengaji, kemudian tidak ada kabar. Dan orang tuanya itu menyamperi ke masjid, tapi orang tuanya itu baru tahu kalau misalkan Alia itu udah pulang dari 4 jam yang lalu. Kemudian orang tuanya itu melapor kepada Kapolres setempat dan para polisi itu kemudian membantu mencari Alia. Kemudian diketahui bahwa Alia itu telah ditemukan jasad Alia di halaman belakang rumahnya, yang kronologinya itu adalah kejadian berawal ketika Alia melintas di depan rumah pelaku sekitar pukul 19 WIB. Kemudian pelaku pada saat itu selesai menonton film porno, langsung membekap korban dan menggunakan kain dan membawanya ke sebuah gubuk yang lokasinya tidak jauh. Agar aksinya tidak ketahuan, AR langsung menghabisi nyawa korban dan memasukkannya ke dalam sebuah karung, kemudian membuangnya di halaman belakang.
Selain itu, si pelaku AR ini juga sempat mencari korban saat diumumkannya kehilangan Aliyah di masjid. Oke. Lalu ada faktor-faktor penyebab kecanduan pornografi. Antara lain yaitu pengaruh lingkungan, peranan media sosial, perkembangan teknologi, kurangnya perhatian, pengawasan, dan pendidikan agama oleh keluarga maupun sekolah. Selain itu juga ada tekanan psikologis yang dialami remaja akibat disharmonisasi keluarga dan lemahnya pertahanan diri. Lalu ada dampak bagi pelaku. Dampak bagi pelaku itu adalah ketergantungan dan gangguan seksual. Pelaku kecanduan pornografi dapat mengalami ketergantungan seksual yang merugikan kehidupan pribadi dan hubungan mereka. Yang kedua itu adalah ketidakmampuan menyokong hubungan yang sehat. Kecanduan pornografi dapat membuat pelaku kesulitan membentuk dan mempertahankan hubungan yang sehat karena ekspektasi yang tinggi yang tidak realistis dari pengalaman seksual. Yang ketiga itu adalah resiko pelecehan dan kriminalitas seksual. Kecanduan pornografi dapat meningkatkan resiko pelaku untuk terlibat dalam pelecehan seksual atau kejahatan seksual yang merugikan korban. Yang keempat itu adalah dampak psikologis. Pelaku dapat mengalami dampak psikologis seperti penurunan harga diri, perasaan bersalah, dan kecemasan terkait perilaku mereka. Selain itu juga ada dampak bagi korban. Yang pertama itu adalah trauma dan stigma. Korban dari pelecehan seksual yang mungkin terjadi akibat konsumsi pornografi dapat mengalami trauma dan merasa stigmatized. Yang kedua itu adalah gangguan mental. Korban dapat mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, atau gangguan stres pasca trauma akibat mengalami pengalaman negatif terkait pornografi. Yang ketiga itu adalah yang paling fatal yaitu kematian. Korban dari pelecehan seksual tidak jarang mendapat perlakuan kasar dari para pelaku. Hal ini menyebabkan trauma berkepanjangan bagi para korban dan dapat menyebabkan kematian, seperti yang dialami oleh Aliyah. Lalu ada solusi untuk kecanduan pornografi. Kecanduan pornografi itu dapat dihilangkan dengan menyibukkan diri dengan suatu hal yang positif, seperti melakukan ekskul atau berolahraga atau melakukan hobi-hobi yang positif. Yang kedua itu adalah bergaul dengan teman yang membawa dampak positif. Lalu yang terakhir itu adalah masyarakat juga dapat membantu dan mengaktifkan dan memperketat kembali kontrol sosial seperti membuat dan melaksanakan kegiatan sosialisasi bahaya dari pornografi kepada berbagai bidang institusi, khususnya pendidikan seperti sekolah. Sekian dari kelompok 3, terima kasih. Terima kasih kelompok 3 sudah menjabarkan dengan sangat detail ya tentang kecanduan pornografi. Ini merupakan satu kasus sosial ya yang memang sudah sangat luar biasa, dan kasus ini seperti gunung es. Kamu tahu gunung es ya? Maksudnya adalah yang dihancurkan adalah yang atasnya aja. Jadi kalau satu situs porno diblokir, maka bisa ada 200 situs porno yang baru. Itu namanya kasus gunung es. Itu analoginya seperti itu. Kalau ada 5 situs porno diblokir, maka bisa jadi ada 50 situs porno yang baru yang tayang lagi. Nah, itulah kecepatan dan kecanggihan teknologi yang disalahgunakan. Oke, sekarang lanjut kita presentasi kelompok 4. Dipersilakan untuk Muhammad Novel Abid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Abid sebagai perwakilan dari kelompok 4. Kami mengambil tema seks bebas di kalangan pelajar SMA. Yang kita tahu sendiri, seks bebas merupakan hubungan seks di luar nikah yang merupakan perilaku pergaulan bebas yang tidak baik atau masuk ke dalam perilaku maksiat kalau dalam pelajaran agama. Jadi saya mengambil sebuah merupakan pelajaran yang menurut saya penting, yang tujuannya sendiri untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, terutama di umur kita yang sekarang
termasuk masih muda, masih harus fokus sama pendidikan. Lalu sebab yang selanjutnya merupakan bisa jadi dari pengaruh teman sebaya. Yang kita tahu pergaulan saat ini kayak bebas, terus menormalkan hal yang tidak normal seperti seks bebas itu sendiri. Jadi barangkali ada orang yang menyatakan bahwa seks bebas itu hal yang keren, hal yang gaul, padahal itu tidak sama sekali. Dan salah satu temannya ikut terlibat, dan itu menjadikan masalah bagi dirinya sendiri maupun keluarganya nanti. Lalu sebab yang ketiga, kurangnya wawasan agama. Yang kita tahu sendiri di surat Al-Isra ayat 32 dan An-Nur ayat 2 itu dijelaskan dijelaskan dan juga ditegaskan perihal perilaku seks bebas atau zina. Di sana terdapat larangan juga, terdapat pernyataan juga bahwa hukuman bagi orang yang melakukan seks bebas merupakan adalah 100 kali dera atau cambukan ya Pak. Ya. Kurang lebihnya situ sebabnya. Terus ada akibatnya. Nah, akibatnya ini yang kita tahu sendiri, seks bebas kan kayak hubungan antar badan ya. Jadi itu bisa menyebabkan penularan masalah seksual, penyakit menular seksual atau kita singkat PMS. Itu berupa ada HIV, ada gonore atau chlamydia kalau nggak salah. Terus ada juga hal itu menyebabkan penyakit mental. Bisa jadi dia waktu ngelakuin itu kayak biasa-biasa aja, tapi pas setelah ngelakuin itu dia sadar, merasa bersalah, dan dia cenderung menyesal yang dalam sampai sakit mental. Jadi barangkali dia memutuskan untuk bunuh diri kalau kalau ada kasusnya kayak gitu. Terus akibatnya juga pandangan orang-orang mengenai diri kita sendiri akan jelek atau buruk karena ya yang kita lakuin emang salah gitu. Terus ada solusi dari saya untuk perilaku seks tersebut di kalangan remaja, terutama bagi kita juga. Kita tuh harus banyak belajar mengenai hal-hal yang bisa dibilang kayak intim tapi penting juga buat kehidupan kita nantinya, biar kita nggak salah arah. Terus lebih banyak tahu tentang wawasan agama, terutama surat Al-Isra dan An-Nur. Terus juga perbanyak komunikasi kita sama orang tua. Barangkali orang tua lebih berpengalaman mengenai hubungan-hubungan kita dengan orang lain, jadi bisa kita komunikasikan dan kita saling belajar sama orang tua kita biar kita nggak salah arah. Jadi sekian harapan saya bagi teman-teman semua, nggak ada yang salah arah ya. Amin. Aminin dong. Oke, sekian presentasi dari Muhammad Nufail Abid dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang seks bebas ya, terusannya dari salah satu dampak yang paling dominan jika seseorang kecanduan porno adalah bisa jadi karena akan mengalami perilaku yang namanya seks bebas. Tadi betul ya, seks bebas itu seperti orang makan sambal, sudah melakukan dia menyesal. Nah, tapi karena di otaknya sudah tertanam ya mungkin kenikmatan seks dan sebagainya, sehingga itu akan kecanduan, itu akan terulang lagi. Karena dia seperti sambal pedesnya. Jadi dia nyesel, tapi setelah itu orang akan nyari sambal. Nah, oleh sebab itu betul tadi yang disampaikan, kita harus memperkuat wawasan agama. Seperti itu ya. Oke, sekarang kelompok terakhir kita dengarkan, yaitu Muhammad Rasya ya, nggak pakai Muhammad, tapi Rasya Bilal. Oke, dipersilakan. Muhammadnya nggak ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasa Bila Nabawi dari kelompok 5 yang ingin mewakili dari kelompok 5. Kami menetapkan judul yaitu dalam merebaknya aksi tawuran antar pelajar. Nah, tawuran itu apa? Tawuran itu adalah kegiatan yang melibatkan kekerasan fisik ataupun antar individu ataupun verbal antar individu ataupun kelompok. Tawuran dapat dilakukan secara spontan ataupun direncanakan. Lalu, tawuran tersebut bisa disebabkan oleh perbedaan latar belakang, yaitu agama, suku, maupun wilayah. Kami melihat beberapa kasus yaitu di internet, dan yang membuat kasus tersebut membuat saya itu tercengang ataupun terbingung. Yaitu adalah kasus 2 kelompok pelajar dan alumni dari 3 sekolah menengah pertama ataupun SMP di Kabupaten Sukabumi. Akibatnya seorang pengguna berinisial R yang berumur 20 mengalami luka sobek di kepala dan punggung hingga nyaris tewas terkena senjata tajam. Mengapa saya terbingung ataupun terheran? Karena dalam kasus tersebut tawuran tersebut disebabkan oleh karena adu kekuatan. Mengapa saya bingung? Karena ternyata tawuran tersebut bisa saja bisa untuk menjadikan alat untuk siapa yang lebih baik ataupun siapa yang lebih kuat. Padahal kan pendidikan bisa. Kalaupun adu pun kekuatan, saya dan Abid pun pernah jadi ponco. Ini malah menjadi kekerasan, aneh. Lalu itu kedua adalah sebab. Yang itu sebabnya itu ada beberapa, yaitu banyak, yaitu keluarga, yang kedua itu gengsi, 3 faktor lingkungan sosial, dan 4 masalah pribadi. Dan yang kelima terakhir ini sangat sering sekali untuk terjadi di Indonesia ini, itu adalah ketidakstabilan emosional ataupun tidak kestabilan emosi. Jadi pelajar tersebut mempunyai emosi, lalu dia haturkan kepada orang sekitar, lalu orang sekitar itu menyebabkan kebencian kepadanya, lalu menyebabkan tawuran. Yaitu adalah ketiga itu adalah akibat. Pertama itu adalah kerusakan fisik dan emosional. Yang kedua membentuk pola pengaruh negatif. Yang tiga itu adalah pelanggaran hukum dan mundurnya perkembangan sosial. Yang keempat peningkatnya kekerasan dan konflik. Lalu kelima ada kerugian ekonomi. Dan enam ada dampak psikologis ataupun kerusakan mental. Yang terakhir adalah solusi. Yang pertama memberikan hukuman tegas kepada korban yang melakukannya ataupun siswa yang melakukannya agar siswa tersebut tobat dan beribadah. Yang kedua adalah peningkatan peran keluarga. Orang tua harus memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak dari sejak dini. Yang ketiga adalah peningkatan peran masyarakat. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap anak-anak dan lingkungannya serta melaporkan adanya tidak kekerasan kepada pihak yang berwenang. Yang terakhir ini sangatlah penting ataupun sangatlah wajib untuk menemani anak-anak. Kenapa? Karena pendidikan. Pendidikan ini adalah di mana lembaga yang menemani anak-anak dari anak kecil sampai remaja. Dan pendidikan ini yang sangat penting adalah ilmu agama. Ilmu agama itu adalah ilmu yang dari atas diturunkan dari bawah. Yang menetapkan landasan moral, etika, dan karakter yang mulia pada anak-anak. Adapun surah yang berkaitannya itu adalah Al-Maidah ayat 32. Yang berbunyi ataupun artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu kaum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, ataupun bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Karena kan tawuran itu kan bisa menyebabkan pembunuhan. Lalu bisa saja ini surah ini juga termasuk ya. Jadi itu saja saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika ada kata-kata yang kurang dari kami ataupun saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi tawuran itu memang juga satu konflik sosial yang sering terjadi di Indonesia. Sebetulnya bukan cuma di Sukabumi, tapi di hampir seluruh wilayah, termasuk di wilayah kita di Jakarta. Itu di daerah Manggarai ya. Itu sosiolog dari Universitas Indonesia itu sudah banyak penelitiannya. Kalau kamu penasaran dengan kasus tawuran, itu kamu bisa di hari Sabtu
datang ke Universitas Indonesia atau di bagian perpustakaannya di sana, banyak sekali penelitian-penelitian tentang tawuran yang sudah dikaji, sudah diteliti dari tahun 90-an mungkin. Jadi sampai detik ini masih sering terjadi kasus di Manggarai, Kampung Melayu, kemudian belum lama ada di Pasar Gembrong. Ya, wilayah-wilayah seperti itu rawan konflik horizontal, dan memang banyak sekali faktornya. Salah satu faktornya adalah tadi kemampuan atau ketidakmampuan dalam mengelola kontrol emosi sosialnya. Seperti itu, oke? Kita sudah melakukan presentasi dari teman-teman semuanya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Mari kita beri tepuk tangan untuk kita sekalian. Semuanya pejamkan mata. Ya, kamu pejamkan mata. Kemudian kamu tarik napas dalam-dalam. Hitungan Pak Andre ya, 3, 2, 1. Silakan ditarik napasnya dalam-dalam. Lewat hidung, kemudian kamu keluarkan pelan-pelan lewat mulut. Oke, sekali lagi silakan tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan buang melalui mulut. Coba kita renungkan, anak-anakku semuanya yang berakhlakul karimah. Kalian datang pagi hari ini ke sekolah, tentu melewati berbagai macam aktivitas. Dan tentu orang tua kalian memiliki harapan yang sangat tinggi. Orang tua kalian di tengah kesibukan yang luar biasa, mungkin masih banyak di antara mereka yang sudah menyiapkan sarapan untuk kalian. Menyiapkan sarapan, bangun lebih pagi, bahkan tidak jarang mungkin ada orang tua yang sudah menyiapkan seragam kalian, sudah menyetrika dengan sangat rapih. Kemudian orang tua kamu tentu melihat kamu dengan penuh harapan. Kamu akan melanjutkan estafet keluarga ini akan lebih baik lagi. Mungkin di dalam aktivitas kamu pernah melakukan hal-hal yang mengecewakan orang tua kamu. Coba sekarang kamu bayangkan wajah orang tua kamu masing-masing. Ya, kamu bayangkan wajahnya, mungkin di wajah ibumu, ayahmu, sudah mulai tidak lagi semudah dulu. Kamu bayangkan, ingat-ingat kamu pernah menaiki pundak ayahmu. Ingat-ingat betul kamu pernah digendong oleh ibumu. Seraya ayahmu berkata, anak papa, anak kesayangan mama. Ingatlah ketika kamu tertidur, padahal kamu pura-pura tertidur di depan TV. Kemudian ayahmu menggendongmu dan memindahkan ke tempat tidurmu. Dan mengusap kepalamu. Seraya mereka berdoa kepada Allah agar engkau menjadi anak yang soleh. Dalam hatimu, mintalah kepada Allah dan camkan serta lafalkan dalam hatimu doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anakku yang berakhlakul karimah, camkan baik-baik bahwa pergaulan bebas sangat mengecewakan orang tuamu. Pergaulan bebas, perbuatan zina akan mengecewakan orang tuamu. Mereka punya harapan. Jangan engkau nodai harapan itu. Pak Andre pernah mengatakan, seorang pembunuh itu bukan sekedar yang membunuh secara fisik. Tapi manakala seorang anak melakukan hal negatif, itu sama saja menjadi seorang pembunuh harapan orang tuanya. Maka jangan pernah menjadi seorang pembunuh harapan, pembunuh mimpi-mimpi dari kedua orang tuamu. Sekarang silakan kamu melafalkan doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Diakhiri kamu tarik napas lagi dalam-dalam, tarik napas lewat hidung, kamu keluarkan lewat mulut. Sekarang kamu buka matamu. Oke, silakan dibuka matanya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Saja kita sudah melakukan yang namanya kompetensi sosial emosional menggunakan teknik stop, di mana kita tadi sudah sama-sama merenung, kita sama-sama tarik nafas dalam-dalam, kemudian kita juga sudah mengeluarkan melalui mulut. Di tengah Pak Andre menyampaikan jasa-jasa orang tua kita kepada kalian, terutama jasa ibu kita yang selama ini sudah mendidik kita, membersamai kita, bahkan tidak ada lelah baginya untuk terus membesarkan dan mendidik kita. Nah, sekarang coba Pak Andre minta satu orang yang bisa melakukan refleksi bagaimana perasaannya setelah kita tadi bersama-sama
menggunakan teknik STOP atau stop. Silakan, ada yang mau? Oke, silakan Malik, Raihan, Vicky. Ya, dari situ aja. Oke, terima kasih atas refleksinya, Pak. Dan perasaan saya ya agak sedih sama kangen juga, tapi ya ada rasa tenangnya juga. Soalnya waktu saya kecil tuh saya juga mempunyai banyak waktu bersama ayah dan ibu saya. Semakin saya tua, semakin saya menambah umur, saya sadar bahwa dunia itu tidak semudah itu yang saya pikirkan waktu saya kecil. Dan ya agak sedih juga untuk menggunakan waktu saya tidak bersama keluarga, karena saya sudah mulai memikirkan saya sendiri, dan ya keinget-inget juga memori-memori bersama mereka yang mereka sedang sibuk-sibuknya untuk bermain dengan saya, maupun olahraga bersama, membaca Al-Quran bersama, mengaji bersama, dan ya sedikit kangen saya sih, Pak. Sip. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Raihan Vicky ya. Jadi teknik stop ini sangat berguna buat kamu semuanya. Misalnya contoh kamu lagi marah, ya karena kan usia kalian ini kan bergejolak ya, naik turun, emosionalnya naik turun. Nah teknik itu bisa kamu gunakan. Kalau menurut pandangan Islam, menurut hadis Nabi, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, kita diminta untuk duduk. Ya, kalau kita duduk, kita diminta untuk berbaring. Kalau belum juga kita diminta untuk berwudu. Ya. Dan kalau kita belum bisa juga menghilangkan marah kita ingat pesan. Ada salah satu dokter yang mengatakan bahwa 5 menit kamu marah, ini kamu 5 menit marah nih, emosi marah, itu menghabiskan tenaga positif selama durasi 6 jam. Jadi dengan 5 menit marah, energi positif kamu secara tidak langsung 6 jamnya akan hilang. Jadi akan lemes tiba-tiba. Terus jantung memompanya lebih cepat. Makanya Nabi kenapa kita diminta untuk duduk? Karena ketika kita berdiri dan marah, itu jantung kita memompa dengan cepat. Makanya bisa jadi gejala stroke, darah tinggi, karena gampang marah, gampang emosi. Gitu kan? Nah sekarang kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Sekian, terima kasih. Namun sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini, kita sama-sama, karena ini kita masih berada di tahun politik ya, masih ada setelah kita melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden serta anggota dewan, rasa-rasanya kita sering melihat di TV ataupun di masyarakat kita itu saling berbeda pandangan. Nah oleh karena itu kita akan mengafirmasi diri kita bahwa kita ini merupakan anak-anak Indonesia. Mari kita satukan. Dengan mengakhiri kegiatan sebelum doa, kita berdiri bersama, kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Nah, supaya kita tambah semangat dan persatuan kita semakin bersatu. Silakan berdiri. Padamu negeri kami berjanji. Dengan doa dipersilakan kepada ketua kelas. Kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran hari ini, namun kita menutup kegiatan pembelajaran ini dengan berdoa. Kita menyadarkan diri kita bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah, dan kita akan tetap kuat bila kita tetap berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Muhammad Muhammad Abid dipimpin doa penutup. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam.